Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Servansa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reformasi dalam mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Wirya SPD MPD. Di sini ada pengertian reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial politik ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Indonesia pernah mengalami reformasi. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara, sehingga tidak ada demokrasi. Selain itu, perekonomian juga semakin terpuruk. KKN marak terjadi dan hukum yang tidak bisa ditegakkan. Selanjutnya di sini ada reformasi, tantangan perubahan baru untuk Indonesia. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter, Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia mulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia pada tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya di sini ada berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu munculnya reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculan pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, di sini ada krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya, secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto atau dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR ini diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Yang ketiga di sini ada krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Yang keempat di sini ada krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996 juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kelima di sini ada krisis kepercayaan. Demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Selanjutnya di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi pada era reformasi. Yang pertama itu tragedi Trisakti.
tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswanya yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya, tertembak dan tewas. Selanjutnya di sini ada insiden berdarah di Medan 1998. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada tanggal 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Selanjutnya yang terakhir ini ada tragedi penjarahan dan Sara jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lain juga terjadi di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Selanjutnya di sini ada pemerintahan Baharudin Habibie 1998 sampai 1999. Baharudin Yusuf Habibie adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, Soeharto. Dia menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Soeharto. Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan bunuh diri politik jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia saat itu. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius, sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon Maluku, Kupang Nusa Tenggara Timur, beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada 3 daerah yang memberontak terhadap pemerintahan pusat: Aceh Sumatera, Irian Jaya Papua, dan Timor Timur. Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan terlebih lagi hanya berisi beberapa tokoh yang reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI, namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat 7 menteri yang semua diduga terlibat dalam kasus korupsi. 4 dari menteri-menteri tersebut berasal dari 4 mitra koalisi yang paling penting: PDIP, Golkar, PPP, dan PAN. Lalu di sini ada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, Soeharto, almarhum Insinyur Soekarno menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya dan berhasil mencapai kemerdekaan. Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai putri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut.
Selanjutnya, kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia pada tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Lalu pada pemilu Presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala Wiranto. Yang terakhir di sini ada masa kepresidenan Joko Widodo sejak tahun 2014. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintah pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Sekian presentasi saya, Anissa Revanza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.